Nah, sudah al-qiblah. Dipindahkannya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Baitillahil Haram. Mata? Kapan? Allah. 18 bulan? Sebelum apa sudah? Hah? Sesudah. Datangnya Rasulullah SAW ke Madinah. Berarti 18 bulan setelah hijrah. Berarti tahun berapa hijriyah? Rasulullah SAW diperintahkan untuk pindah kiblat ke Baitillahil Haram. Tahun berapa hijriyah? Tinggal dihitung aja. 18 bulan berarti berapa tahun? Tahun setengah. Berarti tahun kedua hijriyah. Tahun kedua hijriyah. Yani bulan ke-18 setelah hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Di bulan apa? Anta? Ay syahrin? Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Baik, perang Badr. Perang Badr Kubra. Pada tahun keberapa? Pada bulan keberapa? Baik, pertanyaan pertama, bulan apa? Ma haja arif? Anta? Rahman? Bulan berikutnya. Bulan berikutnya. Habis Sya'ban bulan apa? Ramadan. Berarti perang Badar di bulan Ramadan. Berarti bulan keberapa, Rahman? Tinggal ditambah 1. Bulan keberapa? Ya lebih surah. Bulan keberapa? Ya 19. Kalau bulan Sya'ban bulan ke-18 berarti bulan Ramadan bulan 19. Kalau ditanya bulan keberapa hijriyah dari hijrah Nabi SAW? Perang Badar bulan ke-19 setelah kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah. Berarti tahun berapa hijriyah? Perang Badar. 6 sama. Pertengahan tahun kedua. Pertengahan tahun kedua. Barakallahu fikum. Siapa yang bermimpi melihat satu bencana yang menimpa Quraisy 3 hari lagi? Siapa yang bermimpi? Atikah. Man huwa? Man hiya? Man hiya Atikah? Man? Siapa dia? Siapa Atikah? Bu Atikah penjual warung situ. Siapa? Man? Kalau tidak dikenal, harus dikenalkan dengan orang yang dikenal. Saudaranya Abbas. Abbas dikenal. Abbas bin Abdul Muttalib. Saudaranya Abbas. Barakallahu fiik. Aina wasalna? Sampai mana kita? Abu Sufyan radhiyallahu anhu sebelum masuk Islamnya. Radhiyallahu anhu apa enggak? Masuk Islam apa enggak? Masuk Islam. Beliau sebelum masuk Islamnya memimpin pasukan dagang Quraisy musyrikin. Kemudian beliau mengutus seseorang untuk melihat keamanan dan untuk melihat siapa yang diutus? Yang diperintahkan untuk mengajak orang Quraisy membela barang dagangannya dan membela pasukan airnya, pasukan dagangnya. Siapa? Damdam ibn Amr. Bagaimana caranya beliau? Damdam memberitakan berita butuh tentara untuk membela pasukan dagangnya. Bagaimana caranya? Gimana? Motong hidung keledainya, untanya, terus
Merobek-robek bajunya. Kemudian apa lagi? Hah? Yang keras suaranya. Kalah dengan kipas angin. Nah, ya kedengeran. Merobek baju. Memotong hidung kudanya. Jadi, apa lagi? Menjerit dengan suara keras. Dari jauh. Bukan dari dekat. Kalau dari dekat, ketemu dulu gimana kabarnya, khair, sehat-sehat, baru tanya, ini tuan-tuan, itu kurang serius. Tapi dari jauh sudah menjerit dengan suara yang keras. Sedangkan Abu Jahal dengan beberapa orang di sana berada di mana? Di dekat Ka'bah. Dan di sana ada juga baru datang Abbas ibn Abdul Muttalib. Siapa yang mendengar duluan jeritan suara dom-dom? Abbas dulu apa Abu Jahal dulu? Hah? Nah, Abu Jahal. Sehingga Abbas keheranan ketika datang Abu Jahal langsung lari. Loh, kok begitu takutnya sama aku? Nah, gitu. Dia kira takut sama dirinya. Masa sampai seperti itu takutnya kepadaku? Khawatir aku cerca dia? Enggak mungkin. Ternyata memang bukan karena masalah itu. Ternyata Abu Jahal sudah mendengar apa yang tidak dengar oleh Abbas, yaitu jeritan suara dom-dom. Apa ceritanya suaranya? Hah? Al-latimah. Apa makna latimah? Al-latimah, tamparan. Yang dimaksud dengan tamparan adalah serangan dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tamparan, kita diserang. Sehingga dilihat dalam keadaan bajunya robek, untanya sudah terpotong hidungnya. Wah, ini sungguh-sungguh ini serius. Maka mereka segera mempersiapkan pasukannya. Dan kemudian mereka berkata dengan kalimat yang menunjukkan bahwa apa yang akan terjadi sekarang tidak seperti kemarin. Ayadhunnu, apakah mereka mengira bahwa akan terjadi seperti pasukan Ibn al-Hadrami? Seperti apa yang terjadi pada Ibn al-Hadrami? Siapa Ibn al-Hadrami? Hah? Siapa Ibn al-Hadrami? Apakah Muhammad dan kawan-kawan mengira bahwa akan terjadi seperti apa yang terjadi pada Ibn al-Hadrami? Pasukan dagang kecil yang hanya beberapa orang saja yang membawanya dan diserang oleh kaum muslimin pada bulan Muharram atau pada bulan yang dilarang untuk perang di sana, sehingga Rasulullah SAW menegurnya. Yang terbunuh di antaranya adalah Ibnul Hadrami. Maka mereka, Abu Jahal dan kawan-kawan, mengucapkan, sekarang tidak akan terjadi apa yang terjadi kemarin. Apa yang terjadi kepada Ibnul Hadrami dan pasukan dagangnya. Dikira sekarang seperti kemarin. Beda. Jumlahnya beda dan keadaannya berbeda. Kalau jumlahnya kemarin beberapa orang saja bisa dihitung dengan jari. Nggak nyampe 10 orang. Sekarang pasukan dagangnya saja sudah 30 orang. Plus keadaannya. Apa keadaannya? Sudah diketahui oleh Abu Sufyan. Sudah diketahui oleh Abu Sufyan, sehingga Abu Sufyan mengutus Dom-dom ke Quraisy, dan Quraisy sudah mengeluarkan pasukannya segenap orang-orangnya untuk membela pasukan dagang Quraisy. Berarti keadaannya sudah lebih besar lagi. Kita lihat riwayat selanjutnya. Fatajahhazan nas sira'an fayaqulu ayadhunnu Muhammad wa ashabuhu an takuna ka'ir ibn al-Hadrami. Ini sudah dibaca kemarin. Ana wasalna. Nah, sampai ketika mereka keluar, pasukan musyrikin sudah bersiap-siap dengan persenjataan lengkap, dengan pakaian perang mereka. Tapi mereka berpikir, ini di belakang kita ada Banu Bakar. Banu Bakar ini adalah suku yang masih berperang dengan Quraisy, atau masih tegang hubungannya dengan Quraisy.
Bagaimana kalau kita berangkat, di depan diserang oleh pasukan muslimin, di belakang akan diserang oleh Banu Bakar. Kita akan binasa. Apa yang terjadi? Sudah dibahaskan kemarin? Tiba-tiba datang iblis. Berwujud Suraqah ibn Malik, seorang dari kalangan Banu Bakar. Seorang dari tokoh Banu Bakar. Sehingga dipercaya. Ketika berkata, aku yang menjamin. Aku jamin kalian gak akan diganggu oleh mereka dan gak akan ditimpakan kepada kalian kejelekan. Maka mereka pun mantap dan berangkat. Iblis laknatullah alaih sengaja berkata demikian supaya musyrikin benar-benar berangkat dan benar-benar menyerang Rasulullah SAW dan para sahabat. Lihat, aduullah, musuh Allah Subhanahu wa taala selalu dalam keadaan bermusuhan dengan kaum muslimin, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi layalin madat min syahr Ramadan. Ila huna. Baik, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa muwala. Wa ba'd. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi layalin madat min syahr Ramadan. Maka berangkatlah Rasulullah sallallahu beberapa hari lewat di bulan Ramadan. Berarti sudah berapa hari masuk bulan Ramadan. Bi ashabih, beliau berangkat bersama para sahabatnya. Wasta'mala Amr ibni Ummi Maktum ala salah bin nas. Dan memerintahkan Amr ibni Ummi Maktum untuk mengimami salat kaum muslimin yang tinggal di Madinah. Amr ibni Ummi Maktum, atau diriwayatkan pula Abdullah ibni Ummi Maktum, adalah seorang yang buta. Seorang yang buta. Dan itu udzur untuk tidak ikut berperang. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal marid haraj. Kata Allah, tidak mengapa bagi orang yang buta, tidak mengapa bagi orang yang pincang, dan tidak mengapa bagi orang yang sakit untuk tidak ikut berperang. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal marid haraj. Tidak mengapa bagi orang-orang yang udzur tadi untuk tidak berperang. Maka Nabi memerintahkan untuk memimpin salat di Madinah, memimpin orang-orang yang renta, orang-orang yang cacat, orang-orang yang tidak bisa ikut berperang. Thumma radda Abu Lubabah min Rauha. Kemudian Abu Lubabah datang dari Rauha. Wasta'malahu 'alal Madinah. Maka dia diperintahkan untuk memimpin Madinah. Wa dafa'al liwa ila Mus'ab ibn Umair. Dan bendera pasukan kaum muslimin dipegang oleh Mus'ab ibn Umair radhiyallahu taala anhu. Seorang yang dijuluki dengan duta pertama dalam sejarah Islam. Kenapa disebut duta pertama? Karena sebelum Rasulullah SAW hijrah, bahkan beberapa tahun sebelum hijrah, sudah diutus Mus'ab ibn Umair ke Madinah. Setelah bai'ah Aqabah yang pertama, mengajari mereka Al-Quran, mengajari mereka Islam dan seterusnya. Sehingga dijuluki dengan duta pertama. Beliau memegang bendera, dan bendera yang dipegang oleh Mus'ab bin Umair warnanya putih. Dan beliau, dan di depan Rasulullah SAW masih ada dua bendera lain. Di depan Rasulullah SAW. Di sisi Rasulullah SAW, Mus'ab bin Umair dengan bendera putih. Sedangkan di depan pasukan, ada dua bendera lagi, dan berwarna hitam. Berarti ada berapa bendera? 3 bendera. Yang satu dipegang Mus'ab bin Umair yang berwarna putih, yang 2 di depan berwarna hitam. Salah satunya bersama Ali bin Abi Thalib, dan yang lain dipegang oleh salah seorang Ansar. Yang dipegang oleh Ali bin Abi Thalib, benderanya dijuluki dengan panggilan Al-Uqam. Bendera Al-Uqam. Wa kanat ibli ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yauma idzin 70. Ternyata jumlah unta yang dimiliki oleh kaum muslimin bersama Rasulullah sallallahu hanya 70 unta. Sedangkan orangnya 3 kali lipat lebih jumlahnya. Fa'ataqabuha, maka mereka bergiliran menaiki untanya. Setiap satu unta bergiliran 3 orang. Maka Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib,
wa Marsad ibn Abi Marsad al-Ghanawi yata'aqabuna ba'iran. Maka Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib dan Marsad ibn Abi Marsad. Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib dengan Marsad ibn Abi Marsad al-Ghanawi bergantian satu unta. Kadang Rasulullah SAW, kadang Ali bin Abi Thalib, kadang Marsad ibn Abi Marsad. Wa kana Hamzah, sedangkan Hamzah bin Abdul Muttalib dengan budak-budaknya yang sudah dimerdekakan. Budak-budak Rasulullah SAW yang sudah dimerdekakan. Siapa saja di antaranya? Zaid bin Harithah, dan Abu Kabsyah, dan Anasah. Tiga-tiganya mawaliya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maula milik Rasulullah sallallahu. Hubungan wala adalah hubungan karena sebab dimerdekakannya budak. Kalau budak itu dimerdekakan, maka dia hubungannya dengan bekas tuannya disebut wala, hubungan wala. Dan orangnya disebut maula. Nah, tiga orang tadi adalah maula Rasulullah SAW. Artinya bekas-bekas budak milik Rasulullah SAW. Wa kana Abu Bakr wa Umar wa Abdurrahman ibn Auf yata'aqabuna ba'iran. Sedangkan Abu Bakar dan Umar dan Abdurrahman ibn Auf bertiga satu unta juga. Yata'aqabuna ba'iran. Juga bergiliran satu unta. Dan lain-lainnya. Mereka semua bergiliran satu unta yang tidak memiliki kuda sendiri. Sehingga kalau satu unta 3 orang, berapa pasukannya? Baru 210. Plus yang mereka dengan kuda, plus yang mereka dalam keadaan berjalan kaki, maka jumlahnya kurang lebih 300 orang. Fasalaka tariqah min al-Madinah ila Makkah ala naqbil Madinah. Berjalanlah pasukan Rasulullah SAW dari Madinah ke Mekah dari jalan Naqbil Madinah. Thumma 'ala al-Aqiq, kemudian melewati Aqiq. Kemudian melewati Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah yang merupakan batas haram. Yang kalau orang mau haji ke Mekah, maka mereka ihramnya di Dzul Hulaifah ini. Setelah melewati Dzul Hulaifah, melewati Ulatul Jaish yang dinamakan juga dengan nama lain Zatul Jaish. Thumma marra ala Turban atau Turban. Melewati Turban, melewati Malal, thumma Ghamais, kemudian Hamam, thumma ala Sukhayratil Yamam, kemudian melewati padang batu kecil daerah Yamam. Ini Yamamah. Thumma ala Sayyalah, kemudian melewati daerah Sayyalah, ala Fajr Rauha, di daerah bawah Rauha. Thumma ala Shanukah, kemudian melewati desa Shanukah, hatta idza kana bi'irq ad-Dhabi'ah laqu rajulan minal a'rab. Hingga ketika sampai di Irq ad-Dhabiyah, melewati seseorang dari kalangan Badui yang hidupnya di Arab, hidup di padang pasir. Maka ditanyalah orang itu. Fasa'aluhu 'anil nas. Mereka semua bertanya kepada orang tua tadi tentang apa kabar manusia. Falam yajidu 'indahu khabaran. Tetapi tidak mendapatkan berita apapun dari orang tadi. Faqala lahun nas sallim ala Rasulillah. Maka manusia berkata, serahkan orang ini pada Rasulullah SAW. Maka orang tadi kaget. Awafikum Rasulullah? Apa di kalangan kalian ada Rasulullah yang diutus oleh Allah? Qalu na'am. Iya, di tengah kami ada Rasulullah SAW. Maka diserahkanlah orang tadi kepada Rasulullah SAW. Kemudian berkata, In kunta Rasulullah, fa akhbirni amma fi batni naqati hadhihi. Kalau engkau adalah utusan Allah, coba aku mau tanya kepadamu, yang di perut ontaku ini apa? Laki apa perempuan? Dikira ingin ketemu Rasulullah SAW, ingin masuk Islam. Ternyata hanya ingin tanya isi untanya apa. Untanya sedang hamil.
Kalau engkau benar Rasulullah, isi untaku ini apa? Di perutnya laki apa perempuan? Maka berkata seorang sahabat, Salamah ibni Waqs, la tas'al Rasulullah amma fi batnina naqah. Jangan tanya Rasulullah dalam masalah itu. Aqbil ilayya fa ana ukhbiruka an dzalik. Kalau masalah itu tanya padaku, aku akan jawab. Nazawta 'alayha fa fi batniha minka sakhlah. Engkau menghamili dia kan? Maka dia isinya adalah sakhlah. Diucapkan dengan ucapan yang nyindir, ucapan yang mencerca. Kemudian dikatakan fi batniha sakhlah. Sakhlah itu unta yang jantan yang kecil. Maka Rasulullah SAW tidak suka dengan bahasa sahabat tadi. Maka Rasulullah menegurnya. Cukup. Afhashta 'ala rajul. Sungguh engkau berbicara dengan fuhush. Ucapan yang jelek kepada orang tadi. Maka Salamah pun pergi. Meninggalkan orang tersebut. Wa nazala Rasulullah SAW sajsaj. Rasulullah SAW kemudian singgah di daerah yang namanya sajsaj. Yaitu Bi'rir Rawha. Dia adalah mata air di daerah Rawha. Thumma irtahala minha hatta idza kana bil mansaraf taraka tariqa Makkah biyasar. Kemudian berangkatlah beliau dari sana sampai ketika daerah Munsaraf beliau meninggalkan jalan Mekah ke arah kiri. Demikianlah seorang pemimpin yang cerdas tidak melewati jalan yang biasa dilewati. Dikhawatirkan akan bisa ditebak oleh musuh. Tadi yang diurutkan tadi semuanya jalan menuju Mekah yang biasa dilewati oleh manusia. Sampai di daerah Munsaraf, taraka tariqa Makkah. Rasulullah SAW meninggalkan jalan yang biasa dijalani oleh manusia menuju Mekah ke arah kiri. Wasalaka dzatal yamin. Setelah ke kiri, kemudian beliau belok ke kanan. Alan nariyah yuridu badran, ke arah Badr. Ke arah Badr. Badr adalah sebuah lembah yang di bawahnya ada mata air, ada sumur. Mereka sebut semua mata air dengan sumur. Sehingga jangan kamu kira kalau disebut sumur berarti sumur seperti yang kalian tahu. Sumur yang bulat begitu, panjang ke bawah. Itu sumur kalian. Di sana tidak begitu. Sehingga ada berita-berita riwayat-riwayat seorang wanita yang melihat anjing kehausan, kemudian turun ke sumur, mengambil air, lewat mana? Kalau sumurnya seperti sumur kalian. Bagaimana turunnya? Sulit kan? Tetapi sumur waktu itu semua mata air dikatakan sumur. Bi'r, Rawha, Bi'r Badr dan seterusnya. Sehingga mata air yang ada di Badr tidak satu, tetapi banyak. Karena di sana adalah sebuah lembah yang biasa air berkumpul di sana. Fasalaka fi nahiyatin minha hatta jazi'a wadiyan yuqalu lahu Ruhqan. Maka berjalan Rasulullah SAW di sisinya sampai mencapai lembah yang dijuluki dengan lembah Ruhqan. Lembah Ruhqan. Bainan Naziyah wa baina Madyaq as-Safra. Lembah Ruhqan ada di antara Naziyah dan Madyaq as-Safra. Thumma 'ala al-Madyaq, kemudian setelah itu berjalan menuju Madyaq. Thumma sabba minhu, kemudian turun beliau hatta idza kana qariban min as-Safra, hingga ketika sampai ke dekat Safra, ba'atha Basbas ibni Amr al-Juhani. Beliau mengutus Basbas ibni Amr al-Juhani dan juga Adi ibni Abi Raghba al-Juhani ila Badr. Lihat, tadi Badr di antara apa dengan apa? Di antara Naziyah dengan Madyaq as-Safra. Kemudian Rasulullah SAW menjalani daerah Madyaq menuju Madyaq. Sampai ketika dia di tempat Madyaq as-Safra mengutus dua sahabat. Yang pertama Basbas ibni Amr al-Juhani dan yang kedua Adi ibni Abi Raghba al-Juhani juga. Dua-duanya al-Juhani. Basbas dengan Adi menuju ke Badr. Karena Badr itu lembah. Karena perlu diperhatikan pula bahwa dalam perang ketika itu yang masih menggunakan pedang, tombak dengan anak panah atau busur,
maka situasi atau keadaan pasukan yang lebih tinggi biasanya lebih aman dan lebih menang daripada pasukan yang di bawah. Sehingga dengan kata lain, dataran rendah dan lembah itu berbahaya. Berbahaya. Kalau musuh muncul dari tempat yang tinggi, maka dia akan diserang dari atas dan sulit untuk membalas. Membalas dengan anak panah, belum sampai ke tujuannya sudah jatuh lagi panahnya. Tapi kalau dari atas, anak panah itu akan melesat, semakin turun semakin cepat. Mafhum? Sehingga Rasulullah SAW tidak berdiri atau tidak singgah di lembah tadi, lembah Badr. Tapi Rasulullah SAW naik ke atas di daerah Madjaqus Sofra. Setelah naik ke atas, baru mengutus 2 orang ke Badr. Kenapa? Karena Badr itu mata air. Dan manusia pasti butuh air. Dan di padang pasir jarang didapatkan air. Maka mesti mau tidak mau pasukan Abu Sufyan, pasukan dagang Abu Sufyan ataupun pasukan perang dari Quraisy mesti akan mengambil air di Badr ini. Paham? Sehingga Rasulullah SAW naik ke tempat yang aman dengan pasukannya, kemudian mengutus 2 orang ke Badr untuk melihat keadaan manusia. Karena orang namanya sumur, ada bolak-balik. Ada 2 orang datang ngambil air, ada 1 orang, ada 3 orang, ada rombongan 4 orang ngambil air, kemudian pergi, dan begitulah keadaan sumur atau keadaan mata air. Maka Rasulullah SAW mengutus 2 orang yang bernama Basbas dengan Adi, dan kedua-duanya Al-Juhani. Yatahassasani lahul akhbar, keduanya mencari berita dari Abu Sufyan ibn Harb wa irihi, dan pasukan dagangnya. Tumartahala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa qad qaddamahuma. Maka Rasulullah SAW berangkat setelah itu melanjutkan perjalanannya. Wa qad qaddamahuma, berarti Rasulullah SAW mendahului keduanya. Siapa keduanya tadi? Nah, Basbas dengan Adi. Dengan kata lain ditinggal oleh Rasulullah SAW. Ditinggal Rasulullah SAW berjalan. Wa atahul khabar an Quraisy bimasirihim liyamna'u i'rahum. Maka sampailah berita kepada Rasulullah SAW, berita tentang Quraisy, bahwa mereka pasukan tempur Quraisy, untuk membedakan antara 2 pasukan tadi, pasukan Muawiyah, pasukan Abu Sufyan adalah pasukan Ir, pasukan dagang. Sedangkan pasukan dari Quraisy yang hanya membawa peralatan perang disebut dengan pasukan tempur, pasukan perang. Adapun berita yang datang kepada Rasulullah SAW adalah berangkatnya pasukan perang dari Quraisy liyamna'u i'rahum, untuk membela pasukan dagangnya. Fastasharan nas wa akhbarahum an Quraisy. Maka Rasulullah SAW bermusyawarah dengan manusia dan dengan para sahabatnya tentang Quraisy dan berita yang datang kepada beliau tentang Quraisy. Yang disampaikan kepada para sahabatnya bahwa ini berita yang sampai kepadaku, pasukan Quraisy dengan persenjataan lengkap sudah berangkat dari Mekah untuk membela pasukan dagang Abu Sufyan. Maka bagaimana pendapat kalian? Apakah kita serang, kita lawan? Atau kita tunggu? Atau kita begini atau kita begitu? Bagaimana pendapat kalian? Ma ra'yukum? Adapun Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, faqala fa ahsana. Beliau berbicara dan sangat bagus ucapannya. Tidak disebutkan sini rinciannya. yakni mendukung sepenuhnya untuk bertempur, untuk berperang sebagaimana keinginan Rasulullah SAW. Apa yang kau inginkan ya Rasulullah SAW, kami akan ikut. Tsumma qala al-Miqdad ibn Amr. Yang kedua, Miqdad ibn Amr berbicara dengan mengucapkan kalimat yang bagus, ya Rasulullah, imdi lima arakallah. Wahai Rasulullah, berangkatlah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Fanahnu ma'ah, sedangkan kami bersamamu. Wallahi la naqulu laka kama qalat Banu Israil li Musa. Sungguh demi Allah, kami enggak akan berbicara seperti ucapan Bani Israel kepada Musa. Kami enggak akan berbicara seperti ucapannya Yahudi, ucapannya Bani Israel kepada Musa. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah engkau wahai Musa, berdua dengan Tuhanmu, berperanglah kalian berdua, aku tunggu di sini. Aku duduk di sini. Ini ucapan Bani Israel. Kata Miqdad,
Ibni Amr, kami nggak akan berkata begitu ya Rasulullah. Kami nggak akan mengucapkan seperti ucapannya Bani Israel kepada Musa. Pergilah engkau berdua dengan Tuhanmu dan peranglah berdua. Kami duduk di sini. Tapi kami akan berkata, idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Kami akan berkata kepada engkau ya Rasulullah, berangkatlah engkau dengan Rabbmu dan berperanglah engkau dengan Rabbmu dan kami berperang bersamamu. Fa walladzi ba'atsaka bil haqqi, sungguh demi yang telah mengutusmu dengan hak. Lau sirta bina ila barkil ghimadi laja'aladna ma'ak. Sungguh kalau engkau berangkat ila barkil ghimad. Barkil ghimad adalah satu daerah di Yaman sana. Dan bagi mereka perjalanan ke Yaman sudah sangat jauhnya. Maka kata beliau, kata Miqdad Ibni Amr, ya Rasulullah walladzi ba'atsaka bil haqq, demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran, kalaupun engkau berjalan ila barkil ghimad la jaladna ma'ak, sungguh kami akan bersungguh-sungguh bersamamu dan membelamu hatta tablughu, sampai engkau bisa sampai ke sana, sampai mencapai tempat tersebut. Faqala lahu Rasulullah SAW khaira, maka Rasulullah SAW memuji dengan baik. Wa da'a lahu, dan mendoakan beliau, mendoakan Miqdad Ibn Amr radhiyallahu taala anhu. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi masih berkata lagi, "Ashiru alayya ayyuhan nas." Berilah isyarat-isyarat kepadaku wahai manusia. Isyarat apa? Isyarat kalau kalian tuh siap berperang. Ashiru ilayya ayyuhan nas. Isyaratkan kepada kami kalau kalian adalah siap bertempur, semangat, hat-hat. Berikan kepada kami isyarat-isyarat. Sudah dijawab oleh Abu Bakar. Sudah dijawab oleh Miqdad Ibn Amr. Tapi Rasulullah SAW masih bertanya, ayuhan nas, wahai manusia, berikan isyarat kepada kami. Kenapa? Karena Rasulullah SAW berharap orang-orang Ansor berbicara. Yang tadi berbicara semuanya muhajirin. Adapun muhajirin, ma'ruf. Sudah sangat jelas keadaannya. Mereka terusir dari kaumnya. Mereka sampai hijrah, meninggalkan negerinya ke Madinah, bahkan meninggalkan hartanya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan sanak familinya. Artinya mereka adalah orang-orang yang siap tempur, sudah ma'ruf. Tapi kami ingin orang-orang Ansar. Coba isyaratkan kepada kami isyarat-isyarat. Maka dikatakan di sini oleh Ibnu Hisham rahimahullah, wa innama yuridul ansar. Sesungguhnya Rasulullah SAW hanya saja mengatakan seperti itu, menginginkan orang Ansar berbicara. Wa dzalika annahum 'adadun nas. Karena mereka adalah orang yang terbanyak dari manusia. Pasukan tadi yang terbanyak Ansar. Kenapa Ansar tidak bicara? Wa annahum hina bay'uhu bil 'Aqabah. Lagi pula orang-orang Ansar ketika di bai'at Aqabah, mereka sudah berkata, "Ya Rasulullah, inna bura'a'u min dimamika hatta tasila ila diyarina." Ya Rasulullah, kami bebas berlepas diri dari darahmu selama engkau masih di luar negeri kami. Apa maknanya terbebas? Artinya kami tidak bertanggung jawab terhadap darahmu selama engkau masih di negerimu dan belum ke negeri kami. Hatta tasila ila diyarina, hingga engkau wahai Rasulullah singgah atau tinggal di tempat kami. Maka kalau sudah tinggal di tempat kami, fa idza wasalta ilaina, kalau engkau sudah sampai kepada kami, fa anta fi dhimmatina, maka saat itu kami yang bertanggung jawab terhadap darahmu. Namna'uka mimman namna' minhu abna'ana wa nisa'ana. Kami akan membela engkau sebagaimana kami membela anak-anak kami dan istri-istri kami. Fakana Rasulullah SAW yatakhawwaf, karena ucapan itu Rasulullah khawatir. Yatakhawwaf. Alla takunul ansar tara 'alaiha nusratan illa mimman dahamahu bil Madinah min aduwwih. Khawatir bahwa Ansar itu akan membela Rasulullah SAW kalau Rasulullah SAW di Madinah saja, di negeri mereka. Kalau Rasulullah SAW keluar dari negeri mereka, mereka nggak bertanggung jawab lagi. Itu yang dikhawatirkan. Ya, Rasulullah SAW bertanya lagi, ashiru ilayya ayyuhan nas, berilah isyarat-isyarat kepada kami wahai manusia. Yuridu al-ansar. Yang diinginkan oleh beliau adalah kalangan Ansar. Hendaklah mereka berbicara, mengisyaratkan kalau mereka siap untuk bertempur dan membela Rasulullah SAW. Wa an laysa alaihim an yasira bihim ila aduwin
min biladihim. Dikhawatirkan kalau mereka tidak membela Rasulullah SAW kecuali di Madinah saja sesuai dengan janjinya. Kecuali kalau engkau sudah sampai di negeri kami, maka kami akan bela engkau seperti kami membela anak-anak kami dan istri-istri kami. Dari bahasanya seakan-akan kalau di Madinah saja. Sekarang sudah keluar dari Madinah. Jauh. Malah sudah sampai di pertengahan. Sudah dekat Mekah. Falamma qala dzalik, ketika Nabi berkata seperti itu, asyiru ilayya ayuhan nas. Rasulullah hanya berbicara seperti itu. Yang mengatakan yuridul ansar itu perawi yang meriwayatkan. Sesungguhnya Rasulullah masukkan ansar. Tapi Rasulullah SAW tidak menyatakan ayuhal ansar, berbicaralah, tidak. Rasulullah hanya berkata, wahai manusia, coba isyaratkan kepada kami. Bicaralah, bicaralah. Sudah dijawab pertama, masih berkata begitu. Sudah dikatakan oleh Abu Bakar, oleh Miqdad Ibn Amr, masih berkata lagi asyiru ayuhan nas. Maka paham salah seorang sahabat Ansar. Ada salah seorang sahabat Ansar paham apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah SAW berkata seperti itu, bangunlah Sa'ad ibn Mu'ad, tokoh sahabat dari kalangan Ansar radhiyallahu taala anhu. Berkata Sa'ad ibn Mu'ad, wallahi laka annaka turiduna ya Rasulullah. Sungguh demi Allah, sepertinya engkau memaksudkan kami ya Rasulullah. Ini kalangan Ansar. Qala ajal. Kata Nabi, ajal. Ajal, na'am. Na'am. Kami menginginkan kalian berbicara. Faqala, maka berkatalah Sa'ad bin Mu'ad dengan ucapan yang sangat bagus. Kata Sa'ad bin Mu'ad, faqad amanna bika, wa saddaqnaka, wa syahidna anna ma ji'ta bihi huwal haq. Ya Rasulullah, kami sudah beriman kepadamu. Dan kami sudah membenarkan engkau. Dan kami sudah bersaksi. Mempersaksikan bahwa yang engkau bawa adalah kebenaran. Wa'atainaka ala dhalika uhudana. Dan kami sudah memberikan kepadamu janji-janji kami. Wa mawathiqana. Dan kami sudah mengucapkan sumpah-sumpah kami. Untuk sam'i wa ta'ah. Untuk mendengar dan taat kepadamu. Famdi ya Rasulullah. Maka berangkatlah wahai Rasulullah. Lima aradta. Berangkatlah Rasulullah sesuai dengan apa yang kau kehendaki. Fanahnu ma'ak, kami akan tetap bersamamu, membelamu dan berperang bersamamu. Fawalladzi ba'atsaka bil haqq, sungguh demi Allah yang telah mengutus engkau dengan kebenaran. Law ista'radat bina hadzal bahr fakhudtahu la khudnahu ma takhallafa minna rajulun wahid. Ya Rasulullah, walaupun di hadapan kita adalah lautan yang terbentang dan engkau mengarunginya, maka niscaya kami pun akan mengarunginya bersamamu. Dan gak akan tinggal seorang pun dari kami ya Rasulullah. Gak akan tinggal seorang pun dari kalangan Ansar. Wa ma nakra an talqa bina aduwana gadan. Dan kami tidak benci untuk kami bertemu musuh besok. Jadi walaupun perang besok, kami sudah siap. Ma nakra, tidak benci. Inna la subrun fil harb. Kami adalah orang-orang yang suburun fil harb. Subur, dari kata sabar, sabar. Tetapi dalam perang maknanya bukan sabar, tetapi maknanya akan tetap dan tidak mundur. Akan kokoh, tidak mundur. La suburun fil harb. Kami adalah orang yang tekadnya kuat dalam perang dan gak akan mundur. Itu makna suburun. Wasuduqun indal liqa, dan kami adalah orang yang konsekuen ketika perang. Hampir gak pernah diriwayatkan salah seorang Ansor lari dari perang, gak ada. Gak ada ceritanya. Bahkan di zaman jahiliyah sekalipun. Itu maksudnya. Maksud dari ucapan tadi, bahwa kami adalah orang-orang yang biasa bertempur dan tidak pernah mundur. Dan kami adalah kaum yang konsekuen ketika perang. La'allallah yurik minna ma tuqirru bihi 'ainuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadamu bagaimana perang kami dan bagaimana keadaan kami nanti dalam perang yang akan menenteramkan mata engkau ya Rasulullah. Tuqirru bihi 'ainuk, ini akan menjadikan qurratu 'ain, penenteram hatimu wahai Rasulullah. Mudah-mudahan Allah memperlihatkan nanti ketika perang sesuatu yang akan menenteramkan hatimu ya Rasulullah. Fasir bina ala barakatillah, maka berangkatlah dengan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Fasurra Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wasta'ida.
Dan sungguh Rasulullah SAW bahagia dan gembira mendengarkan ucapan dari kalangan Ansar. Wa nasyatahu dzalik, dan membuat semangat Rasulullah SAW. Tsumma qala, maka Nabi bersabda, siru wa abshiru. Berangkatlah dan gembiralah. Siru, berangkatlah. Abshiru, bergembiralah. Ini khonibina azakumullah, kalau Rasul yang mengucapkan, berarti ini adalah berita-berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sehingga ketika Rasulullah menyatakan absyiru, bagi orang mukmin ini sudah berita gembira yang meyakinkan. Absyiru, bergembiralah. Artinya ada titik terang akan menang. Ikhwan fillah a'azakumullah wa sadaqa Rasulullah. Dan benarlah ucapan Rasulullah SAW, dalam perang Badar ini kaum muslimin menang kilang gemilang. Fa inna Allah qad wa'adani ihda ta'ifataini. Kata Nabi, wa abshiru, bergembiralah kalian karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan salah satu dari dua golongan. Salah satu dari dua pasukan adalah untuk kalian. Siapa yang dimaksud dua golongan? Dua pasukan. Pasukan Ir, pasukan dagang, dengan pasukan tempur, pasukan perangnya Abu Jahal dan kawan-kawan. Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan, dan ini apa yang Allah katakan dalam surat Al-Anfal. Id ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum. Dan ketika Allah menjanjikan untuk kalian, ihda ta'ifataini annaha lakum, Allah sudah janjikan untuk kalian. Apa maknanya untuk kalian? Maknanya untuk kalian adalah kalian akan mengalahkan mereka. Dan kalian memenangkan atas mereka. Itu makna untuk kalian. Kalau untuk, artinya kalian akan mendapatkan dari mereka. Tapi kalau atas kalian, maknanya kalian akan kalah. Tetapi kalimatnya, ihdat ta'ifataini annaha lakum. Idh ya'idukumullah. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan untuk kalian. Salah satu dari dua pasukan tadi adalah untuk kalian. Kalian akan memenangkan salah satunya. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ. Tetapi kalian menginginkan, dan wajar, manusiawi, menginginkan yang غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ. Menginginkan yang tidak memiliki syaukah yang untuk kalian. Iya kan? Ya tentunya. Namanya manusia memiliki sifat seperti itu. Kalau dipilih pasukan dagang dengan pasukan tempur, pilih mana kalian? Hah? Pasukan mana yang mau dilawan oleh kalian? Hah? Ya jelaslah. Pasukan dagang, orang-orangnya sedikit, cuma 30. Barang dagangannya, barang rampasannya besar. Sedangkan yang ini sebaliknya. Pasukan tempur, persenjataannya banyak, orangnya banyak, perbendaharaannya tidak ada. Ya kecuali senjatanya saja. Sehingga kata Allah, وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ. Dan kalian menginginkan yang tidak memiliki kekuatan yang kalian inginkan. Yang tidak memiliki kekuatan, yaitu pasukan Ir, pasukan dagangnya Abu Sufyan. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. Tetapi Allah menghendaki lain. Allah menghendaki untuk menerangkan yang benar adalah benar, yang hak adalah hak. La yuhiqqal haqqa wa yubtilal batil. Allah ingin membuktikan kebenaran itu benar-benar hak, sedangkan yang batil adalah batil. Bagaimana membuktikannya? Allah takdirkan bertemunya dengan pasukan tempur, bukan pasukan dagang. Yang jumlahnya lebih besar 3 kali lipat, persenjataannya lebih lengkap, dan kemudian mereka bertempur dan ternyata menang. Pasti bagi orang yang memiliki sedikit iman akan berkata, ini bukti kebenaran. Ini bukti kebenaran janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk memenangkan orang beriman, dan membuktikan kebenaran ucapan Rasulullah SAW, absyiru, bergembiralah, anna ihda ta'ifataini lakum, bergembiralah bahwa Allah menjanjikan salah satu dari dua pasukan untuk kalian. Wallahi laka'annil an, sungguh demi Allah seakan-akan aku melihat hari ini, sekarang ini aku melihat ila masari'il qaum,
Nabi SAW, Rasul, diperlihatkan oleh Allah. Belum terjadi, sudah diperlihatkan oleh Allah SWT. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah SAW, Wallahi laka'annil an andur. Sungguh sepertinya aku melihat sekarang ini tempat bertempurnya mereka. Tempat berperangnya mereka. Tsumma nazala Rasulullah SAW qariban min Badr. Maka Rasulullah SAW kemudian singgah turun dekat Badr. Dekat Badr. Farakibahu wa rajulun min ashabihi hatta waqafa ala syaikhin min al-Arab. Hingga berdirilah dia di hadapan seorang syekh, orang tua dari kalangan Arab. Fasa'alahu an Quraisy, maka Nabi pun bertanya tentang Quraisy. Seperti yang kita katakan tadi, bahwa namanya Badr, mata air, ada berapa orang datang? 1 orang, 2 orang, begitu. Maka Rasulullah tanya kepada orang tua ini. Hatta waqafa ala syaikhin min al-Arab fas'alahu an Quraisy wa an Muhammad wa ashabihi wa ma balaghahu anhum. Faqala syaikh, maka syekh mengatakan la ukhbir kuma hatta tukhbirani mimman antuma. Qanifina a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Lihat, ditanyakan huwa Rasulullah SAW dan seorang lagi bersamanya nanya kepada orang tua tadi bukan tentang masalah Quraisy saja. Bukan tentang Abu Sufyan saja, tapi tanya pula tentang Muhammad wa ashabu. Ini hebatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Supaya tidak diduga bahwa yang bertanya ini dari pihak sana atau dari pihak sini. Paham? Kalau tanya bagaimana orang musyrikin, langsung ditebak, oh berarti kamu golongannya Muhammad dan kawan-kawan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya kan? Langsung ketahuan. Atau sebaliknya, bagaimana keadaan Muhammad dan kawan-kawan? Wah, ini berarti golongan Quraisy. Sedangkan yang ditanya, syekh ini tidak tahu siapa dia. Dari pihak mana dia. Dan membela siapa dalam perang ini, nggak tahu. Sehingga kalian ketika bertanya kepada orang yang asing seperti ini, jangan menerangkan jati diri kalian siapa, jangan. Jangan bodoh. Tanyanya yang umum sifatnya. Bagaimana berita-berita manusia? Muhammad dan kawan-kawan dan juga orang musyrikin Quraisy, bagaimana keadaan sekarang? Seakan-akan pihak yang non-blok. Pihak yang netral, nggak ikut sana, nggak ikut sini. Bagaimana keadaan mereka hari ini? Tetapi orang tadi tidak menjawab. Syekh tadi tidak menjawab. La ukhbirkum hatta tukhbirani mimman antuma. Juga Syekh tadi juga berpikir, saya nggak akan menjawab kalau nggak jelas ini golongan mana. Aku nggak akan memberitakan kepada kalian berdua sampai kalian mengkhabarkan dari pihak mana kalian, dari suku apa kalian. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi bersabda, "Idza akhbartana, akhbarnak." Kalau engkau beritakan kepada kami tentang apa yang aku tanyakan, kami pun akan memberitakan siapa kami, dari suku apa kami. Qala adzaka bidak, apakah itu dengan ini? Iya. Ini apakah barter, tukar informasi? Iya. Qala na'am. Qala syekh, maka syekh tadi menjawab, orang tua tadi menjawab, fa innahu balagani anna Muhammadan wa ashabuhu kharaju yauma kadza wa kadza. Sampai kepadaku berita bahwa Muhammad dan kawan-kawannya keluar pada hari ini, hari itu. Fa in kana sadaqa alladhi akhbarani, kalau mereka benar jujur memberitakannya kepada kami, maka Muhammad dan kawan-kawan hari ini sudah sampai di tempat ini. Ini kelebihan orang Arab Badui, orang Arab kuno. Bisa menghitung dan memperkirakan dengan tepat. Kata orang tadi, kalau benar beritanya, maka sekarang mereka sudah ada di daerah ini. Bimakani kada wa kada. Limakanil ladzi bihi Rasulullah. Yang disebut tadi tempat yang ditinggali oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Masya Allah. Yani beliau tinggal di satu tempat tadi dekat Badr. Kemudian berdua berjalan menuju orang ini. Ketemu dengan orang ini, bertanya, dijawab, kalau benar berita yang sampai kepadaku, berarti Muhammad dan kawan-kawan sudah sampai di daerah Anu. Persis tempat yang Rasulullah SAW dan kaum muslimin tinggal di situ. Tepat jawabannya. Sedangkan Quraisy, balagani anna Quraisyan kharaju yauma kadza wa kadza. Sampai kepadaku bahwa Quraisy
keluar pada hari ini, hari itu. Fa in kana alladhi akhbarani sadaqani, kalau yang menghabarkan kepada aku adalah jujur, fahumul yaum bimakani kadza, maka mereka hari ini ada di tempat ini dan itu. Sudah sampai sini dan situ. Subhanallah, yang disebutnya persis limakanil ladzi fihi Quraisy. Tempat yang sudah disinggahi oleh Quraisy di sana. Maka Nabi sudah mendapatkan informasi tentang Quraisy. Adapun informasi tentang kaum muslimin hanya untuk menyelimur saja supaya enggak jelas siapa dirinya. Tetapi yang penting adalah informasi tentang Quraisy sudah sampai daerah ini dan daerah itu. Walamma fariqa min khabarih, ketika selesai dia menghabarkan, maka dia nagih pertanyaan dia. Mimman antuma? Kalau begitu sekarang engkau terangkan pada kami dari siapa kalian? Maka Rasulullah SAW menjawab, nahnu min ma. Kami dari kabilah, kami dari ma. Apa ma? Hah? Air. Nahnu min ma. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, minal ma'i kulla syai'in wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan diciptakan oleh Allah dari air atau dijadikan dengan air semua jadi hidup. Dan sedangkan manusia diciptakan min ma'in mahin. Manusia diciptakan dari air yang hina. Maka yang namanya manusia minal ma, dari air. Seluruh manusia dari air. Mimman antuma min ma, kata Nabi. Kemudian beliau pergi. Beliau pergi. Orang tua tadi bingung. Yaqulu syekh min ma amin ma'il Iraq. Apakah dari ma yang ada di Irak? Karena ada daerah namanya daerah ma. Dan ada suku namanya suku ma. Ini daerah Irak yang namanya ma, atau dari suku namanya suku ma. Dua-duanya enggak. Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah aku dari air dan kami semua dari air. Ini yang disebut dalam istilah para ulama, bahkan dalam istilah hadis, tauriyah. Disebut apa? Tauriyah. Dan disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW, "Idza ghaza qauman warra bi ghairiha." Idza ghaza qauman warra bi ghairiha. Warra bi ghairiha, kalimat warra itu tauriyah. Kalau Rasulullah SAW akan memerangi satu kaum, beliau mengesankan akan ke kaum lain. Jadi mengesankan, bukan bohong. Minal ma dikesankan kalau maksudnya minal ma adalah dari kabilah ma, dari suku ma, atau dari daerah ma di Irak sana. Padahal Rasulullah SAW memaksudkan dari air. Aku dari air. Tapi sengaja dibikin tauriyah supaya terkesan salah dan mereka akan salah dengan kesannya mereka sendiri. Demikian pula idza ghaza qauman, kalau memerangi satu kaum, warra bi ghairiha, beliau akan mengesankan daerah lain. Apa contohnya? Ayo, menyijib. Ya Allah. Apa contohnya? Sudah lewat bersama kita. Tauriyah juga. Pasukan Ibnu Jahsh. Pasukan Ibnu Jahsh disuruh ke arah mana? Bukan ke arah Mekah disuruhnya. Ke arah lain. Dikasih surat. Ini warra bi ghairiha. Sehingga semua yang ada di Madinah, semua selain Rasulullah SAW, tahunya mereka ke arah sana. Padahal sudah sampai 2 hari perjalanan dibuka suratnya, pergilah engkau ke Mekah. Nah, ini tauriyah, warra bi ghairiha. Juga ketika Fathu Mekah, Rasulullah SAW tidak mengarah ke Mekah, mengarah ke arah lain, bukan arah Mekah. Terus sampai sudah jauh baru berputar. Sehingga semua orang-orang yang dilewati, Rasulullah dan kawan-kawan ke sana, bukan ke Mekah. Karena jalan ke Mekah ma'ruf, sudah dikenal, ini ke sini ke Mekah. Nah, tapi jalannya beda oleh Rasulullah. Walaupun lebih jauh, tidak mengapa. Tetapi tauriyah dalam perang ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Al-harbu khida'ah. Yang namanya perang tipu daya. Wallahu ta'ala a'lam. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang billahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.